Pak Didi, kalau kita bicara efisiensi tentunya berharap ada output yang meningkat dari efisiensi yang dilakukan. Sejauh ini apakah Anda melihat sudah ada persiapan itu juga? Apakah efisiensi 750 triliun anggaran ini akan efektif untuk tetap menyejahterakan rakyat dan masih bisa mendorong pertumbuhan ekonomi, karena beberapa sektor katanya sudah mulai terpukul ini Mas Didi, sudah mulai hotel-hotel jadi sepi, lalu penerbangan juga menjadi sepi karena rupanya sebagian besar selama ini dihidupi oleh perjalanan dinas katanya begitu. Bagaimana Mas Didi? Ya, saya kira itu langkah kedua ya yang saya lihat bahwa realokasi dari efisiensi ini kita di publik belum mengetahui secara jelas kecuali untuk makan bergizi gratis ya. Untuk kegiatan-kegiatan yang produktif kita belum lihat, ya kita tunggu ya. Tapi komentar saya terhadap masalah ini ya bahwa APBN itu memang punya masalah pada sisi penerimaan, makanya efisiensi sekarang ya. Oke. Yang kedua punya masalah pada sisi pengeluaran. Kalau pengeluaran itu ya behavior dari birokrat, politisi dan yang lain kan memang maksimumkan budget. Ya, dan itu saya sudah sering mengatakan APBN Pak Harto 70 triliun. Bisa bangun tol, bisa membagi-bagi safari mobil ke seluruh camat, bisa bikin swasembada pangan, bisa bikin program keluarga berencana paling sukses di dunia. Tapi saat Sekarang itu kan 3.500 triliun. harga masih relatif lebih murah daripada sekarang kan, Prof Didi, pada saat Pak Harto Ya itu. memang, ya dulu memang, iya kursnya pada waktu itu kan 2000, tetapi kan 80 triliun, 70 triliun dibanding 3.500 kan jauh bumi dengan langit. Oke. Nah jadi efisiensi ini memang sentimennya negatif, pasti ya. Dan analisis ekonomi politik kan kalau ada kebijakan siapa yang untung, siapa yang rugi. Nah yang untung nanti yang diinjeksi oleh APBN yang diefisiensikan ini ya. Siapa itu? Mungkin Pak Prabowo itu bukan hanya Pak Prabowo, semua mendengar Pak Mitro kan mengatakan 30% dari APBN itu dikorupsi. Oke. Saya kira sekarang sudah bisa bertambah banyak dan memang ICOR-nya lebih tinggi daripada ASEAN pada waktu itu. 5 Indonesia, 3,5 yang lain. Sekarang sudah naik ya ICOR Indonesia. Jadi efisiensi ini pasti akan menimbulkan kontroversi yang luar biasa. Tetapi yang paling penting dan lebih penting, setuju Pak Hendrawan tadi, merealokasikannya itu lebih penting. Sebab kalau efisiensinya direalokasikan sembarangan, jadi lebih kacau lagi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.